Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Lely Novita di channel Lely Novita. Video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan modal tanpa hutang bank. Di masa sekarang ini tentunya banyak orang yang ingin memulai bisnis, tapi banyakkan orang biasanya berhutang ke bank, dan hutang ke bank itu sangat berat teman-teman. Harus ada jaminan, nanti belum harus bayar bulanan, sementara kita mau mulai usaha itu usahanya belum stabil, tapi angsuran per bulan itu jalan terus. Belum kalau misalnya kita telat bayar itu kena denda, belum misalnya kalau kita ada uang mau ngelunasi itu kena penalti. Jadi maju kena, mundur kena teman-teman. Nah, bagaimana cara memulai bisnis tanpa hutang bank sama sekali? Apakah bisa? Bisa. Caranya bagaimana? Oke, akan saya sampaikan. Yang pertama, teman-teman jika mempunyai aset, misalnya teman-teman ingin benar-benar usaha tapi asetnya itu cuman katakanlah rumah sama mobil teman-teman bisa teman-teman jual ya, kemudian ganti yang lebih murah. Misalnya teman-teman punya mobil Honda Jazz di rumah, teman-teman bisa jual ganti dengan mobil yang lebih murah separuhnya, misalnya mobil second apa yang harganya separuhnya, kemudian separuhnya lagi dibuat untuk modal usaha. Dan ketika teman-teman mau mulai usaha, karena itu bukan hutang bank, teman-teman awal-awal membangun bisnis itu pasti belum stabil, teman-teman nggak usah mikirin angsuran bulanan, teman-teman bisa lebih fokus untuk memikirkan bagaimana membesarkan bisnis. Setelah teman-teman fokus membesarkan bisnis, nanti setelah sekian tahun atau mungkin hitungan bulan, jika teman-teman bisnisnya bagus dan berkembang pesat, teman-teman bisa memulai mengganti mobil yang teman-teman inginkan, atau misalnya teman-teman belum pengen ganti mobil lagi dan pengen membesarkan usaha, mendingan hasil dari usahanya itu dibuat untuk membesarkan bagaimana agar perputaran usahanya menjadi lebih besar. Yang kedua adalah mencari investor. Mencari investor itu di mana bisa saudara kita, bisa teman kita yang dia ingin berbisnis, punya modal tapi nggak mau atau pusing atau nggak mau ikut terlibat langsung di dalamnya. Nah, teman-teman bisa tawarkan untuk memulai bisnis dengan mencari investor. Caranya tadi seperti yang saya bilang, teman-teman cari teman atau saudara yang dia ingin memulai bisnis, kemudian teman-teman harus siapkan proposal atau enggak minimal teman-teman punya visi misi yang jelas dan rencana yang jelas yang nanti teman-teman presentasikan kepada investor. Misalnya ini saya mau bikin usaha kuliner di daerah ini, menjual ini dengan menunya ini, dan nanti strategi marketingnya seperti ini. Nah, jika investor saudara atau teman kita tertarik, mereka akan memberikan kucuran modal usaha. Cara ketiga adalah teman-teman patungan. Misalnya teman-teman ingin membuat katakanlah minimarket atau usaha kuliner, misalnya modal minimarket atau kuliner itu nggak bisa 10 juta, misalnya angkanya minimal 100 juta, teman-teman cari orang yang passionnya sama, ingin sama-sama bisnis tapi modal cekak. Nah, teman-teman bisa ajak untuk patungan, katakanlah cari 5-10 orang kali 10 juta, nanti terkumpul 50-100 juta. Di situ teman-teman bisa bikin usaha kuliner kecil-kecilan atau minimarket kecil-kecilan yang dikelola bareng-bareng, dan nanti laba atau keuntungannya dibagi bersama, atau misalnya tidak dibagi bersama, laba atau keuntungan diputar lagi untuk dijadikan barang, dijual lagi sampai benar-benar stok banyak dan jadi cabang kedua dan ketiga. Tentunya dengan catatan teman-teman fokus dan harus pintar mengelola bisnis. Ini ada catatan tersendiri ya teman-teman, karena semua bisnis itu awalnya tidak gampang atau tidak mudah, harus benar-benar melalui proses yang panjang dan jatuh bangun itu pasti. Kemudian bagaimana cara mencari modal? Yang terakhir adalah bahkan teman-teman tidak memerlukan modal sama sekali, tidak memerlukan investor ataupun modal patungan. Yang diperlukan adalah skill atau keahlian berbicara dan negosiasi, yaitu menjadi, kalau zaman dulu itu menjadi makelar, atau kalau sekarang menjadi marketing. Nah, gimana caranya? Teman-teman cari aja pengusaha yang misalnya dia di sini katakanlah pengusaha properti, usaha baju. Teman-teman bilang ke pengusaha tersebut kalau teman-teman ingin menjadi marketingnya. Kemudian teman-teman bisa mulai tawarkan
upload di medsos pribadi teman-teman atau medsos yang teman-teman khusus siapkan untuk jualan. Dan katakanlah kalau misalnya di sini ke pengusaha baju atau konveksi, teman-teman bisa jualan retail dengan menjadi dropship. Itu bahkan tidak memerlukan modal sama sekali, cuman memerlukan kuota dan handphone ya. Kalau sama sekali itu bukan berarti nol sama sekali, tapi modalnya amatlah sangat minim. Kalau kuota dan handphone, saya yakin setiap orang itu punya. Yang diperlukan adalah keahlian teman-teman, bagaimana teman-teman mencari pembeli atau pelanggan sehingga mendatangkan traffic yang rame, dan di situ teman-teman bisa mulai mengumpulkan modal yang cukup atau bahkan bisa menjalani usaha dropship atau marketing atau maklar ini secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama sampai modal terkumpul. Oke teman-teman, demikian tips atau sharing singkat bagaimana cara mendapatkan modal usaha tanpa hutang bank sama sekali. Semoga teman-teman praktekkan dan terus support channel ini dengan klik subscribe, komen, dan like. Sampai jumpa.